Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mujahid Islam? Baiklah, pada sore ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan judul Wudu. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai. 1.3 Mempraktekkan bersuci dari najis dan hadas. 1.4 Membiasakan perilaku bersih dan suci dari najis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian wudu dan dasar hukum wudu. Secara bahasa, wudu adalah usnu, berarti keindahan, dan nadofah, berarti kebersihan. Jadi, wudu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan air yang suci menyucikan. 2. Syarat-syarat wudu. Adapun syarat-syarat wudu adalah A. Beragama Islam. B. Tamis, mubayyiz. C. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. D. Suci dari hadas besar. E. Dengan air yang suci dan mensucikan. F. Telah masuk waktu sholat. 3. Rukun wudu. A. Niat di dalam hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. B. Membasuh muka, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sebelah atas sampai ke dagu dan telinga kanan sampai telinga kiri. C. Membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh tangan kiri dan kanan hingga ke siku. D. Mengusap bagian kepala. Mengusap bagian kepala bisa dilakukan dengan mengusap seluruh kepala atau bagian tertentu saja. E. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki kanan dan kiri. Membasuh kaki kanan dan kaki kiri hingga mata kaki. F. Tertib, yaitu melaksanakan wudu sesuai dengan urutannya. 4. Sunnah-sunnah wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu adalah A. Memulai wudu dengan membaca basmalah. B. Mencuci kedua telapak tangan sewaktu hendak wudu. C. Menggosok gigi. D. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. E. Memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkan sebanyak 3 kali. F. Menyelang-nyelangi anak jari. G. Membasuh anggota wudu masing-masing 3 kali. H. Membasuh kedua telinga kanan dan kiri. I. Membaca doa sesudah wudu. 4. Hal-hal yang membatalkan wudu. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu adalah A. Sesuatu yang keluar dari kemaluan, baik kemaluan depan, qubul, dan kemaluan belakang, dubur. Misalnya, kencing, kentut, keluar mani, mazi, dan lain-lain. B. Hilang akal atau kesadaran sebab gila, mabuk, pingsan, atau karena obat-obatan baik sedikit maupun banyak. C. Tidur nyenyak sehingga tidak sadar, baik tidur duduk maupun tidur biasa, disertai adanya tidak ada ketetapan di tempat duduknya. Duduknya tidak menempatkan pantatnya ke tempat duduk atau di lantai. D. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan sudah sama-sama balik. E. Menyentuh kemaluan manusia, baik di depan maupun di belakang tengah telapak tangan tanpa membatas, maksudnya tanpa pakaian. 6. Tayamum. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum itu sebagai pengganti wudu atau mandi sebagai ruksah, keringanan untuk orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan, uzur, yaitu A. Karena sakit, lalu kalau ia memakai air bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya menurut keterangan dokter.
B. Karena dalam perjalanan, misalnya naik pesawat. C. Karena tidak ada air. Syarat-syarat tayamum. Adapun syarat-syarat tayamum: A. Sudah masuk waktu sholat. B. Sudah diusahakan mencari air tapi tidak dapat sedangkan waktu sholat sudah masuk. C. Dengan tanah atau debu yang suci bersih. D. Menghilangkan najis, berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaknya ia bersih dari najis. Adapun rukun tayamum adalah: A. Berniat. Orang yang akan melakukan tayamum hendaklah berniat karena mau mengerjakan sholat. B. Mengusap muka dengan tanah dan debu. C. Mengusap kedua tangan sampai siku. D. Menertibkan rukun, artinya mendahulukan muka dari tangan. Sunah-sunah tayamum: A. Membaca basmalah. B. Meniup tanah debu dari kedua telapak tangan supaya tanah debu yang di tangan itu menjadi tipis. C. Membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum: A. Tiap-tiap yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. B. Bila dapat air sebelum sholat, maka batalah tayamum bagi orang yang bertayamum karena ketidakadaan air, bukan karena sakit. Demikianlah pelajaran fikih pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar terus belajar, generasi tangguh. Mujahid Islam. Terima kasih.